Yang ayat pembacaan kita pertama 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah yang Tuhan mau. Bukan Tuhan tidak mau dengan permintaan kita, dengan permohonan kita, tetapi Dia mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan bagi itu kepada kita. Misal kata, kalau si penatua tinggi bagi sesuatu dengan saya diam saja. Apa perasaan? Kali tak payah bisa bagi sama dia, tidak ada respon. Kalau saya katakan terima kasih penatua, terima kasih, lain kali barangkali banyak kali dia bagi dengan saya. Itu contoh. Tuhan pun begitu. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Dia beri kepada kita, Tuhan pun akan lakukan lebih banyak. Tapi silap saya tadi tidak katakan terima kasih kepada yang bagi itu. Terima kasihlah atas air itu. Sebenarnya ini perkara yang besar. Banyak kali kita lupa. Bukan itu sebabnya di dalam ayat pembacaan kita mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam pembacaan yang kedua, dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebuskan hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rayuan. Ada banyak perkara yang perlu kita ucapkan syukur dalam bahagian ini. Nanti saya jelaskan dalam beberapa perkara. Jadi itulah sebabnya si pemazmur mengucap syukur dalam jiwanya, dalam hatinya. Bersyukurlah pada Tuhan atas apa yang saya alami daripada Tuhan, baik daripada kesembuhan, baik daripada berkat-berkat, baik daripada kekuatan, semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Oke, barangkali ini tidak begitu nampak pada dia punya apa itu, ya. Jangan kita terikat dengan ini. Baik, ingat apa saja yang saya katakan. Jadi, kalau kita lihat perkara ini, orang percaya tidak dapat dipastikan daripada artinya orang Kristen tidak boleh dipisahkan daripada segala kebaikan. Kita tidak boleh dipisahkan daripada kebaikan Tuhan. Dan baik dia mengucap syukur atas setiap nafas, setiap kesempatan, setiap berkat yang kita nikmati, yaitu berasal daripada Tuhan. Semuanya daripada Tuhan. Tangan saya kuat, mata saya dapat lihat dengan baik. Dulunya saya boleh lihat jauh pun saya boleh nampak. Tapi walaupun begitu, tidak begitu jelas, saya gunakannya jelas sudah. Saya pun mengucap syukur juga, karena ada cara yang Tuhan bagi kepada saya dan pada kita begitu. Dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita sangat mengucap syukur juga. Kesempatan kita pergi ladang, kesempatan kita pergi gereja, kesempatan kita tidur, kesempatan kita makan, kesempatan kita buat sesuatu. Tapi kita tidak bersyukur barangkali kesempatan kita tidur di hospital. Kalau kita di sana itu susah hati kita. Tapi kata Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu pun salah satu segi. Bersyukurlah kalau kita di hospital, kita dirawat.
Inilah kebaikan dia juga. Jadi maka itu ramai orang bersyukur ketika ia menerima sesuatu yang besar, sepertinya mendapat pekerjaan. Saya bersyukur ada pekerjaan, besok kita pati-pati sudah bersyukur. Jadi sembuh daripada penyakit. 2 minggu saya sudah di hospital, sembuh saya, dan kita bersyukur. Itu satu juga yang mendapat keuntungan. Ya sahabat bisnis, saya beruntung sudah. Kita bersyukur, saya bersyukur juga. Tapi ataupun saya seorang yang bekerja, naik pangkat sudah saya, manajer sudah saya bersyukur. Itu adalah kesyukuran yang kita biasa. Tetapi firman Tuhan mengajar bahwa kita harus bersyukur dengan segala perkara. Yaitu ucapan syukur bukan sekedar kata-kata di mulut, tetapi dengan sikap hati. Dari hati kita. Itu sebabnya pembacaan itu, hai jiwaku, bersyukur. Dalam sikap hati kita, dengan cara hidup kita, dan juga tindak balas kita pada Tuhan. Tindak balas itu adalah respon. Bagaimana kita dibantu, ditolong oleh Tuhan, dan kita harus mempunyai tindak balas, mempunyai respon untuk yang melakukan itu kepada kita. Inilah apa yang perlu kita lakukan dalam ucapan syukur. Dan juga sempena ibadah ucapan syukur kita pada hari ini, maka kita telah melihat bahwa Tuhan memberikan berkat rohani, berkat jasmani, dan bagaimana kita memberi tindak balas kesyukuran kita kepada Tuhan. Ada 3 perkara yang saya mau jelaskan. Pertama, berkat rohani yang daripada Tuhan, yang kita rasa apa itu. Yang kedua, berkat rohani daripada hasil-hasil kerjaan kita. Yang ketiga, apa respon kita atas 2 perkara. Itulah pelbagai caranya. Yaitu berkat yang pertama, yaitu bagian 1 adalah damai sejahtera. Ya, di sini ada damai sejahtera di sini ya. Damai sejahtera. Oke. Yang pertama adalah tentang damai sejahtera. Ada orang kita paham, kalau saya ada damai di hati saya. Jadi dari mana itu? Cukup kita tahu memang dari Tuhan. Tidak kita tahu itu berkat. Itu adalah berkat Tuhan. Walaupun kita menurut Alkitab, walaupun kita mempunyai kemewahan apa-apa, tetapi tidak ada damai, tidak ada artinya. Tetapi walaupun kita seorang yang sederhana hidup, kita mempunyai damai di hati kita, maka itulah berkat yang Tuhan beri. Bersyukurlah kepada Tuhan karena damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, yaitu damai Tuhan tidak bergantung kepada keadaan dunia. Artinya damai, berkat-berkat yang dari Tuhan itu tidak bergantung kepada dunia. Bisa kata, kalau saya diberi naik pangkat tadi itu, ada suka hati, ada damai, tapi di sebaliknya ada kesusahan lagi. Tetapi damai yang Tuhan beri itu ialah damai daripada Roh Kudus, dan maka itu akan memberi hati kita lega dan tidak kita menjadi susah dalam hidup kita. Walaupun dunia banyak cobaan, tapi hati kita tetap tenang. Itulah daripada damai sejahtera. Dunia boleh penuh masalah, tekanan hidup, dan ketakutan. Ini yang ada di dalam dunia ini. Tetapi apa yang baik itu dalam keadaan kita. Dunia ada peperangan dan kegawatan ekonomi. Tetapi orang percaya masih boleh memiliki damai sejahtera. Kita dengar sekarang kan keadaan negara kita, dunia sekarang semakin susah, kegawatan ekonomi, ada banyak peperangan, ada masa ini dan itu. Orang bagi tahu lebih awal, baiklah kamu siap saja.
tentang ini keperluan ini. Mungkin beras mahal ataupun tidak cukup, dan keperluan daripada kedai-kedai tidak cukup. Tetapi untuk kita, jangan risau, jangan susah. Kalau kita orang percaya, kita tahu bercocok tanam ubi, tanam kelapa, tanam apa lagi, tanam nanas dan keladi, dan kita rasa tenang, dan kita tidak rasa risau dengan apa yang tidak ada dari kedai. Memang dari asal kita, dari mulanya kita bukan makan mie, kita bukan makan mie, tapi oleh karena ada itu kita makan. Tapi yang asal kita dulu makan beras, makan padi yang kita tutup itu dalam resep itu. Masih saya ingat mama saya dulu itu, mereka tutup itu kesian mereka. Sampai 10 gantang beras mereka tutup, tidak juga tangan mereka terkupas. Jadi cobalah kita anak muda sekarang, 1 gantang pun belum tahu siap. Kita guna yang canggih, pakai ini mesin sudah. Jadi maka itu sekiranya tidak ada minyak untuk kita pakai giling padi, tidak apa, gunakan lesung lagi, masih itu pakailah, kita tutup. Jadi kita akan tenang. Juga dikatakan kerisauan bahwa minyak petrol tidak cukup, diesel tidak cukup untuk kereta, tidak apa. Dari awalnya pun kita jalan kaki lah kita. Jangan risau, tenang. Kenapa? Karena damai sejahtera itu sudah ada. Orang yang tidak dapat berkat damai sejahtera itu, orang itulah yang risau sekali. Akhirnya stres. Selepas dia stres, dia cari tempat yang curam, dia terjun di sana. Ataupun ambil tali, ikatkan lehernya. Kenapa tidak ada damai sejahtera? Jadi kalau berkat damai sejahtera itu ada di dalam kita, maka kita akan selamat karena kasih Tuhan. Itu bagian pertama. Yang kedua, melalui Yesus Kristus, dosa manusia dihapuskan dan hidup manusia dipulihkan dan hubungan manusia dengan Allah diperdamaikan. Nah, ini tentang bagaimana kita dapat hidup dalam keadaan yang ini, yaitu contoh damai, yaitu damai sejahtera itu. Paulus tetap tenang dalam penjara. Waktu Paulus dipenjarakan karena Injil, tapi dia tetap memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, sehingga pintu penjara itu terbuka saja. Ini karena ada damai sejahtera dalam. Yesus pun tenang. Waktu dia di dalam perahu, ombak yang kuat, murid-murid dia khawatir. Hai Yesus, hai Guru, kenapa kau tidur? Tidak tahu kita binasa. Dia bangun, dikatakan tenang, teduhlah. Jadi ribut pun. Dia katakan kepada murid-muridnya, kenapa kamu kurang percaya? Banyak ombak-ombak dunia ini yang menggelolakan dalam hidup kita, kekacauan. Tapi bangunlah, tenang, karena damai sejahtera Yesus ada di dalam kita. Kita ada hak untuk melakukan perkara itu. Inilah hal yang sangat penting. Jadi dalam segala perkara itu dapat kita lakukan. Jadi tapi firman Tuhan mengajar bahwa kita harus bersyukur dalam segala perkara. Ucapan syukur bukan sekedar kata-kata di mulut saja, tetapi dengan sikap hati dan dengan cara hidup kita dan dengan tidak iman kita kepada Tuhan. Jadi itulah tentang hal berkat-berkat rohani, tentang damai sejahtera. Yang kedua yaitu pengampunan. Ya, yang tadi itu, yang nomor 2 ini, itu di sini. Kedua. Yang kedua adalah pengampunan. Pengampunan Yohanes 1 ayat 9
Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Pengampunan adalah berkat. Jangan pikir itu apa pengampunan itu berkat itu. Adalah berkat yang Tuhan beri kepada kita. Pengampunan adalah berkat yang terbesar. Tanpa pengampunan, manusia hidup dalam rasa bersalah. Ada ketakutan dan hukuman dosa. Dalam doa Bapa kami itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi kalau kita ada pergaduhan dengan orang lain, kalau kita ada perdamaian, pengampunan, maka hati kita selesai. Baik, itulah berkat yang Tuhan beri, itulah berkat-berkat rohani. Dan juga karena kita telah diampuni. Apalagi kalau kita di hadapan Allah, kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan, maka hidup kita tidak tenang. Jadi itulah sebabnya kita selalu berdoa pada Tuhan, Tuhan ampunilah kami atas perbuatan kesalahan kami. Itulah berkat pengampunan. Jadi maka itu janganlah hidup dalam dosa. Bersyukurlah karena darah Kristus masih berkuasa menyucikan segala kejahatan manusia yang percaya pada Tuhan. Darah Yesus itu ada kuasa menyucikan segala dosa-dosa. Jadi yang ketiga, berkat yang ketiga adalah keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberi anaknya yang tunggal itu. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan sangat penting. Jadi apa gunanya manusia ini mempunyai seluruh dunia tetapi jiwanya binasa? Keselamatan sangat penting. Keselamatan yang kekal itu sangat penting. Yaitu kita diselamatkan bukan karena kekayaan kita, bukan itu dibeli, tetapi Tuhan memberi itu dengan percuma. Dan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Ia memberi itu kepada kita. Inilah perkara yang ketiga, yaitu keselamatan yang Tuhan beri. Jadi kita bersyukur karena keselamatan kita setiap hari. Karena dunia ini sementara, tetapi hidup kekal dan abadi itulah selama-lamanya. Kalau hanya yang sementara ini saja, besok lusa sudah tiada. Tapi yang kekal itu tidak pandai berhenti. Ini keselamatan itu yang itulah sebab yang kita percaya kepada Tuhan, karena kita mau diselamatkan. Yang keempat, tentang pelayanan. Dalam Efesus pasal 2:10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Pelayanan adalah satu kehormatan. Pelayanan, kamu sebagai dekan-dekan, kamu sebagai penatua-penatua, kami sebagai pastor-pastor. Kita ini adalah, berkat ini adalah diberi kepada kita satu pelayanan. Dunia ini banyak, manusia ini banyak, tetapi tidak banyak yang ada pelayanan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dia memberi kepada kita talenta-talenta yang tertentu, karunia-karunia yang tertentu. Gunakan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menentukan kamu, saya menjadi seorang pelayan. Tanpa berkat Tuhan kita tidak boleh datang. Kita cari Dia dengan menangis sekalipun tidak dapat. Oleh karena berkat rohani yang Tuhan beri, Dia pilih kita, Dia tentukan kita sejak daripada kandungan kita. Tuhan telah tentukan. Kalau saya ingat keadaan di keadaan orang-orang seorang pastor ini, banyak orang yang tidak mau menjadi pastor. Karena orang katakan pastor ini tidak berharga, lagipun tidak ada cara hidup yang gaji yang tetap seperti dalam
kerajaan. Tapi maka itu saya punya anak, saya tidak mau bagi dia jadi pastor. Memang kebanyakan begitu. Orang anggap itu terlalu rendah. Tetapi menurut Tuhan, berkat dia yang pilih. Sepatutnya kan, kalau pikir cara dunia. Karena saya antara anak bapak saya sejak yang satu-satunya laki-laki. Biasanya orang kita ini, anak laki-laki ini, yang kita usahakan buat tinggi sekolah, buat ada kerja, dan hasil dialah yang dapat membantu. Tetapi orang tua saya, bagi saya pergi di sekolah kita, saya pun heran, kenapa dia suruh saya, kenapa dia tidak bagi saya pergi sekolah sampai universiti, supaya saya dapat kerja, doktor kah, peguam kah, pegawai kah, supaya daripada hasil itu saya dapat bantu. Tetapi kenapa saya jadi pastor? Karena itu adalah satu berkat bagi saya, berkat untuk keluarga. Karena melalui apa yang saya lakukan itu, keluarga saya diberkati dengan hal-hal yang banyak. Tapi kita sebagai pastor-pastor, kita janganlah rasa kecewa. Kenapalah kedudukan kita di sini? Inilah berkat. Jadi kita sebagai penatua, kenapalah saya sebagai penatua? Itulah berkat karena kamu berkat. Amin. Yang kelima adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ini yang Tuhan beri, bukan sembarang dia beri kuasa. Yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kuasa itu diberi kepada kita, maka kita akan melakukan sesuatu. Karena kuasa dunia ini hanyalah untuk sebagian saja. Tetapi kuasa yang diberi oleh Tuhan, yang daripada Roh Kudus itu adalah menyeluruh untuk semua, bukan sebagian. Tapi kalau Tuhan memberi kepada kita kuasa untuk mengajar, kuasa untuk menyembuhkan orang, kuasa untuk mengajak orang bertobat, Tuhan akan memberi kuasa kepada kita. Jadi maka itulah yang perlu kita lakukan. Kuasa Tuhan memberi kekuatan kepada kita dan keberanian dan kemenangan dan kemampuan menghadapi cabaran. Walaupun kita mempunyai cabaran hidup kita, kalau Tuhan memberi kuasa kepada kita, siapa akan dapat lawan? Kalau Allah di tengah kami, siapa akan dapat lawan? Itulah kuasa, itulah dikatakan berkat. Berkat rohani yang dari Allah. Di sini ada 5 berkat yang saya jelaskan kepada kita, bagian rohani. Yaitu pertama adalah damai sejahtera. Ingat tuh, pertama damai sejahtera, kedua pengampunan, ketiga keselamatan, keempat pelayanan, kelima kuasa. Semua itu adalah berkat. Jangan lupa, kalau itu ada kepada kita, oh ini adalah berkat yang kita beri. Baik. Yang kedua, berkat jasmani. Mungkin inilah yang manusia yang saya betul-betul hargai, berkat jasmani ini. Kalau ada ini, berkat. Kalau saya pergi hutan, tombak satu, payau babi, berkat. Nah, karena itu kita sudah doakan sebelum kita pergi, kita doakan Tuhan bagi kepada saya berkat ini. Nah, apabila kita dapat itu, terima kasih kepada ada seorang membawa seorang anak muda, seorang tua bawa seorang anak muda pergi di hutan, pergi mencari batu.